Salam saudara, saat ini kita akan membahas tentang hidup kekal. Bicara tentang hidup kekal, tentu banyak orang yang masih sampai hari ini belum tahu tentang pengertian hidup yang kekal. Seperti apakah hidup yang kekal? Hidup kekal di sorga, itu siapa yang tahu? Apakah hidup kekal di sorga itu hanya Tuhan yang tahu? Atau diberitahukan kepada kita? Kasih Tuhan, apakah hidup kekal dirahasiakan oleh Tuhan? Apa yang kita ketahui tentang hidup yang kekal? Nah saudara, apa kata Alkitab tentang hidup yang kekal? 1 Yohanes 5 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Alkitab sangat jelas memberitahu kepada kita bahwa semuanya itu yang kutuliskan kepada kamu. Artinya bahwa Alkitab, firman Tuhan, sudah dituliskan kepada semua manusia, semua orang. Supaya apa? Supaya setiap mereka yang percaya, setiap kita yang mau percaya kepada Kristus, tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Itulah kata firman Tuhan. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11, firman Tuhan itu berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Anaknya." Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Kepada kita yang percaya kepadanya, Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Ya, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, di dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 15, firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alkitab memberitahu bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau mau beroleh hidup yang kekal, percaya kepada Yesus. Dan Alkitab berkata, setiap orang atau setiap kita yang percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Dalam ayat selanjutnya, di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat, apa kata firman Tuhan? Bahwa Allah begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga ia telah berkorban bagi manusia yang berdosa itu. Ya, dia rela menjadi manusia, dia datang ke dalam dunia, bahkan dia rela menderita, bahkan rela untuk disalibkan, bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Alkitab berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Titus pasal 3 ayat 7 juga berkata bahwa supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan kalimat selanjutnya, di situ dikatakan berhak menerima hidup yang kekal. Saya ulangi, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Pada saat kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita beriman kepada Kristus, kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah itu sendiri. Sehingga apa? Firman Tuhan berkata kita berhak menerima hidup yang kekal itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa hidup yang kekal diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hidup yang kekal bukanlah rahasia, karena Allah telah memberitahukan kepada semua manusia. Salam saudara, Tuhan Yesus memberkati.